Perhatian, cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih. Bab 17. Sementara itu di rumah Raka, Vanessa nampak sibuk merapikan makanan-makanan di meja makan yang baru saja ia pesan. Raka turun dari tangga dan menghampiri Vanessa di ruang makan. Raka nampak heran dengan makanan yang begitu banyak di atas meja. "Sayang, kenapa makanannya banyak sekali?" Sambil menatap ke arah meja makan. "Iya sayang, aku memang sengaja memesan banyak makanan. Karena hari ini kita harus merayakan kepergian Ratna dari rumah ini," ucap Vanessa dengan begitu gembira. Namun Raka nampak tercengang dengan itu. Ia merasa tidak perlu sampai merayakannya seperti ini. "Tapi sayang, dia hanya pergi 6 bulan saja," ujar Raka yang kini menatap Vanessa. "Memangnya kenapa kalau hanya 6 bulan? Yang penting sekarang dia sudah pergi dari sini." Raka merasa tidak ada gunanya berdebat dengan Vanessa. Apalagi ini masih terlalu pagi untuk berdebat dengannya. "Terserah kau saja," ucap Raka lalu menarik kursi, lalu duduk di sana. "Kau kenapa seperti tidak bersemangat? Apa kau tidak senang jika wanita itu pergi?" geram Vanessa yang masih berdiri di hadapan kekasihnya itu. "Itu tidak benar sayang. Jelas aku sangat senang. Aku hanya tidak mau kita membahas wanita itu lebih jauh. Sudahlah, ayo kita sarapan sebentar. Sebentar lagi aku harus pergi berangkat kerja," bujuk Raka pada wanita yang sedang kesal pada dirinya itu. Vanessa masih berdiri di sana menatap tajam pada Raka. Sedangkan Raka yang melihat Vanessa tidak bergeming dan malah menatap tajam dirinya hanya bisa menghela napas panjang. "Sayang, ini masih terlalu pagi untuk bertengkar. Apalagi hanya karena wanita itu. Sudahlah, jangan marah lagi," bujuk Raka lagi. Tatapan Vanessa melemah. Akhirnya dia hanya bisa mengangguk lalu duduk dan melanjutkan sarapan yang tertunda. Di perusahaan Alliance Sky Group, Glenn yang baru saja tiba di ruangannya kini sedang menelpon seseorang yang tidak lain adalah sekretarisnya. "Ke ruanganku sekarang," lalu menatap telepon itu begitu saja. Tak lama setelah Glenn menutup telepon, suara pintu diketuk pun terdengar. "Masuk," sahut Glenn dari dalam. Sekretaris Kim masuk ke dalam ruangan bosnya. "Selamat pagi bos, ada yang bisa saya bantu?" ucap sekretaris Kim dengan sopan. "Kim, aku ingin kau mengurus surat kerja sama antara perusahaanku dan perusahaan Raksadana." Kim mengangkat sebelah alisnya, menatap heran pada bos yang sedang duduk di kursi kebesarannya itu. "Bukankah itu perusahaan milik suami Nona Ratna, bos?" Sekretaris Kim memang sudah tahu perihal Ratna, karena sebelumnya Kim diperintahkan untuk mencari tahu lebih dalam kehidupan wanita itu. Maka dari itu, tidak sedikit hal yang ia ketahui tentang wanita sewaan bosnya itu. "Ya, kau benar. Tapi kalau boleh saya tahu kenapa Anda tidak tiba-tiba ingin bekerja sama dengan perusahaan Raksadana Group?" "Bukan aku yang ingin bekerja sama, tapi mereka. Mereka ingin bekerja sama dengan perusahaanku sebagai bayaran karena aku telah menyewa istrinya." Sekretaris Kim mendengarkan ucapan bosnya dengan seksama. Kini ia mengerti bahwa Raka ingin mengambil kesempatan untuk bekerja sama dengan Alliance Sky Group agar dirinya bisa mendapat keuntungan berkali-kali lipat dibandingkan dengan hanya menerima uang begitu saja sebagai bayaran karena telah menyewa istrinya.
Baiklah bos, saya akan segera urus surat-suratnya. Bagus, kau bisa pergi sekarang. Tanpa menunggu lagi, sekretaris Kim pun pergi dari ruangan bosnya tersebut. Saat jam makan siang tiba, Glenn berinisiatif untuk menghubungi Ratna. Saat ponselnya telah ia pegang, seketika Glenn ingat bahwa tidak memiliki nomor gadis itu. Akhirnya dia berpikir sejenak bagaimana cara agar dia bisa menghubungi Ratna saat ini juga. Sampai akhirnya Glenn menemukan ide. Dia memutuskan untuk menelpon nomor rumah miliknya. Cukup lama Glenn menunggu sampai akhirnya terdengar suara wanita di ujung sana. "Halo," ucap Ratna. "Halo sayang, ini aku Al, Glenn Alinsky." Ratna diam sejenak. Ia menjadi gugup saat tahu bahwa Glenn yang menelpon. "Iya Al, ada apa?" "Tidak ada, aku hanya ingin menelponmu saja. Apa yang sedang kau lakukan?" "Aku sedang menonton televisi. Apa boleh aku menontonnya?" "Tentu saja boleh sayang. Lakukan apapun yang kau suka tapi jangan keluar rumah ya." "Baik." "Apa kau sudah makan?" "Sudah, aku baru selesai makan siang." Lalu mereka terdiam dengan telepon yang masih tersambung. Ratna bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Glenn belum memutuskan sambungan teleponnya. Ratna pun berinisiatif menanyakan hal yang sama pada Glenn. "Apa kau sudah makan siang?" Glenn langsung tersenyum saat Ratna menanyakan dirinya sudah makan atau belum. Glenn pun cepat-cepat menjawab pertanyaan Ratna. "Belum. Aku belum makan siang." "Kenapa?" "Aku ingin menelponmu terlebih dahulu. Setelah itu baru aku akan makan siang." "Kalau begitu sebaiknya kau makan siang sekarang. Tidak baik jika telat makan." "Baiklah, aku akan segera makan." "Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya." "Tunggu!" teriak Glenn saat Ratna hendak mematikan teleponnya. "Iya Al? Apa kau merindukanku?" Ratna terdiam. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan Glenn. Ratna bingung harus menjawab apa. Ia tidak menyangka Glenn akan menanyakan hal itu. "Sayang, kau masih di sana?" "Iya Al, aku masih di sini. Maaf, aku tidak mendengarmu." "Kau bicara apa tadi?" Glenn menghela napas dalam. Ternyata Ratna tidak mendengar pertanyaannya. "Aku bilang apa kau merindukanku?" "Tidak." Glenn menautkan alisnya. Apa benar Ratna tidak merindukannya? "Tidak. Maksudku iya." "Hahaha. Sudah kuduga kau pasti merindukanku." "Tenang saja sayang. Aku akan segera menyelesaikan pekerjaanku. Aku pastikan akan cepat pulang." Ratna menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak mengerti Glenn begitu percaya diri jika Ratna benar-benar merindukannya. "Ya sudah, aku tutup teleponnya kalau begitu. Selamat siang sayang." "Iya, selamat siang juga." Telepon pun terputus. Akhirnya Glenn melanjutkan makan siang yang sempat tertunda. Dengan hatinya yang berbunga-bunga karena mengetahui jika Ratna merindukan dirinya. Bibir Glenn pun tak henti-henti tersenyum. Bersambung.